Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel, News Point. Pemirsa, sektor perhotelan di Kota Malang dinilai akan mampu pulih lebih cepat pada tahun ini. Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Cabang Malang, Agus Basuki mengatakan saat ini hampir semua anggota perhotelan di Kota Malang sudah normal beroperasi. Percepatan vaksinasi dan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi dirasakan sangat membantu pemulihan sektor perhotelan. Agus meyakini tahun ini walaupun dibayangi penyebaran varian Omikron, namun sektor perhotelan bisa cepat pulih seiring dengan pembukaan berbagai kegiatan masyarakat, terutama di bidang ekonomi dan pariwisata. 2022 memang sudah ada nampak normal Pak ya, tingkat hunian dan sebagainya. Namun demikian memang ada persyaratan. Persyaratan itu karena dengan ancaman Omikron itu, sehingga kita harus lebih waspada dan harus lebih memperketat prokes dan pelaksanaan Peduli Lindungi. Sehingga kemudian yang terakhir vaksin, Pak. Itu vaksin memang harus untuk kami yang di sektor pariwisata, kan sudah 100% yang tervaksin dosis 2. Tinggal nanti bagaimana kita waspada peningkatan terhadap berjangkitnya atau penyebaran terhadap virus ini. Tentunya kami optimis, bahkan sekarang kami ingin optimis untuk bangkit. Karena apa? Karena memang sekarang ini pemerintah kan sudah mulai memberikan pelonggaran terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan usaha, juga hotel-hotel. Namun demikian harus memperketat prokes dan pelaksanaan Peduli Lindungi. Pemirsa, kebutuhan daging impor yang mencapai 40% setiap tahunnya, menurut Guru Besar Fakultas Peternakan UB, Profesor Trinil Susilawati, berdampak pada kondisi moneter negara. Sehingga langkah pemerintah untuk meningkatkan produktivitas sapi potong dan perah melalui sapi kerbau komoditas andalan negeri atau SiKomandan menurut Trinil sudah tepat. Program SiKomandan menurut Trinil adalah insentif dari pemerintah melalui Balai Inseminasi untuk membagikan semen beku atau sperma beku sapi dan kerbau kepada peternak dengan dukungan penyediaan pakan dan pengobatan. Diharapkan program SiKomandan ini dapat meningkatkan populasi sapi dan kerbau di tanah air. Jadi saat ini memang kebutuhan daging, ya daging merah istilahnya kalau dari kerbau dan sapi itu kan daging merah. Itu impor Indonesia itu impor 48%. Jadi itu sapi hidup maupun daging beku. Jadi ini kan dari tahun ke tahun semakin meningkat. Ini disebabkan juga karena populasi sapi dan kerbau di Indonesia itu menurun ya atau tidak sebanding dengan kebutuhan konsumsi daging. Nah, oleh sebab itu pemerintah membuat kegiatan-kegiatan antara SiKomandan ini karena masalah daging ini sangat mempengaruhi moneter, keuangan negara. Itu yang menjadi masalah. Kalau yang dilakukan pemerintah apa? Yaitu meningkatkan populasi dengan memberikan istilahnya gratis semen beku, spermanya itu Pak. Jadi mulai sperma bekunya, kemudian ada fasilitas bantuan pakan, kemudian ada fasilitas pengobatan yang sakit. Nah,
pada saat kemarin saya diundang adalah untuk penyediaan semen bekunya oleh balai-balai inseminasi buatan se-Indonesia. Begitu. Jadi pemerintah kan sebagian besar adalah menggunakan inseminasi buatan menggunakan semen beku, sperma beku itu, Pak. Pemirsa, meletusnya gunung api bawah laut di negara Kepulauan Tonga pada Minggu 16 Januari 2022 kemarin membuat geger dunia karena menyebabkan bencana tsunami yang memutus seluruh aliran telekomunikasi di negara yang terletak di Samudra Pasifik tersebut. Indonesia yang juga termasuk dalam cakupan samudra tersebut dengan negara yang memiliki 8 gunung api bawah laut tentu perlu waspada dan terus memantau perkembangan gunung apinya. Pernyataan ini disampaikan oleh pakar kebencanaan Universitas Brawijaya Profesor Adi Susilo kepada Newspoint Rabu 19 Januari 2022. Menurutnya ada sebagian daerah di Samudra Pasifik yang mengalami tsunami meski gelombangnya tidak tinggi. Sementara itu Adi mengatakan bahwa pergerakan status maupun kondisi gunung-gunung api di Indonesia, khususnya gunung api bawah laut, harus tetap dilakukan pengecekan secara berkala. Di Indonesia sendiri sebetulnya ada sekitar 8 gunung bawah laut yang itu memang secara BIG sudah klarifikasi, tetapi secara aktif dan tidaknya itu masih dalam tahap penelitian. Di Indonesia juga ada gunung api yang terdapat di laut, yaitu di daerah Maluku, dan Sumatera, Sulawesi bagian utara sana, karena daerah tersebut juga dilalui antara tumbukan Pasifik dan tumbukan Eurasia. Jadi gunung api yang eksplosif itu memang hasil dari tumbukan tersebut. Apakah ada dampak terhadap di Indonesia? Yang pertama memang ada juga sebagian daerah kita di daerah Pasifik sana itu juga terdampak adanya gelombang tsunami walaupun tidak tinggi. Jepang pun juga ada karena Jepang juga berbatasan di daerah Pasifik dan kita yang berbatasan dengan Pasifik pasti akan terkena. Apakah keaktifan tersebut akan mempengaruhi di Indonesia? Bisa iya, bisa tidak. Tapi yang jelas semuanya itu akan memerlukan sebuah kesetimbangan baru. Kesetimbangan baru artinya apa? Kalau di Pasifik sana ada sebuah proses, bisa jadi di daerah lain akan ada proses yang lain yang kita tidak tahu keaktifannya. Tetapi itu tadi di dalam bumi, di daerah mantel itu semuanya itu adalah dalam satu bumi itu satu sumber, jadi tidak dipisahkan oleh geografis maupun tidak dipisahkan oleh lempeng-lempeng tersebut. Jadi Indonesia juga mengalami. Apakah nanti akan aktif, ada yang aktif di Indonesia? Ya kita tidak bisa mengatakan akan aktif atau tidaknya sebuah gunung api di Indonesia. Jadi itu semuanya akan ada sebuah rekod yang terus direkod oleh BVMGG melalui stasiun pengamatan gunung api tentang keaktifannya tersebut. Pemirsa, untuk melindungi hak cipta dan paten dari berbagai inovasi penelitian dosen, Sentra Hak Kekayaan Intelektual Universitas Brawijaya memberikan fasilitas pendampingan pendaftaran. Ketua Sentra HKI Profesor Elok Zubaidah menuturkan, pendampingan dari Sentra HKI diberikan dalam bentuk penyiapan dokumen hingga pendaftaran hak cipta dan paten. Sentra HKI UB memiliki tim yang akan membantu dosen untuk mengurus berbagai kebutuhan dokumen yang dibutuhkan hingga pendaftarkannya. Elok menilai potensi dari hasil penelitian dosen di UB yang layak untuk didaftarkan hak cipta dan paten tinggi sehingga dirinya terus melakukan sosialisasi kepada para dosen agar mendaftarkan patennya agar terlindungi oleh negara.
di sini Sentra HKI ini didirikan sudah lama ya, mulai tahun 2013 ya. Di mana tujuannya itu adalah untuk memfasilitasi ya hasil-hasil invensi dari dosen ya, hasil-hasil penelitian dosen yang bernilai paten ya. Artinya invensi tersebut memiliki beberapa kriteria ya yang disebut dengan patentabilitas ya. Tentunya ada invensi yang yang invensi yang bersifat teknologi ya, khususnya invensi penelitian yang berkaitan dengan teknologi ya, gitu ya. Karena ada riset-riset yang dasar kan, ada penelitian dasar ya, dan ada yang kita fasilitasi adalah hasil-hasil penelitian teknologi, di mana penelitian tersebut sudah bisa diaplikasikan ya, penelitian-penelitian yang bisa dikomersialkan ya, di mana bisa hasilnya itu bisa diproduksi dalam jumlah tinggi dan bernilai komersial. Saya kira di UB ini banyak sekali dosen-dosen yang memiliki penelitian-penelitian yang kalau dilanjutkan itu bisa bernilai komersial ya, diproduksi dalam jumlah banyak kan gitu kan. Nah, jenis paten invensi atau hasil penelitian itulah yang kita fasilitasi untuk didaftarkan paten. Pemirsa, Universitas Brawijaya memberikan insentif bagi dosen yang mendaftarkan paten melalui Sentra HKI. Insentif tersebut menurut Ketua Sentra HKI Profesor Elok Subaidah terdiri dari insentif pada waktu pendaftaran paten dan insentif jika pendaftaran paten tersebut sudah diterima atau paten granted. Menurut Elok, UB termasuk universitas yang memberikan insentif tinggi jika dibandingkan dengan tempat lainnya kepada para dosen yang mendaftarkan patennya. Insentif ini merupakan bentuk perhatian dan dukungan Rektor UB terhadap jeripayah para dosen yang sudah melakukan berbagai penelitian untuk menghasilkan inovasi yang memiliki nilai komersial. Itu seluruh proses itu dibiayai oleh UB, bahkan ada insentif. Jadi dosen-dosen khususnya paten ya, itu apabila mendaftarkan paten melewat hasil-hasil penelitiannya lewat Sentra KI ya, itu ada insentif ya khusus ya, sehingga itu yang memang belum tahu seperti itu. Selain ada insentif, nanti kalau patennya itu diterima oleh DJKI granted, itu juga ada insentif lagi ya. Jadi saya kira peran institusi dalam hal ini adalah rektor ya, untuk memfasilitasi hasil-hasil penelitian dari dosen-dosen tersebut untuk dipatenkan ya. Itu sebenarnya luar biasa sekali ya dibandingkan dengan berbagai universitas ya, nampaknya yang memberikan insentif cukup besar itu ya di UB ini. Pemirsa, pasca dilantik pada awal pekan kemarin, BEM Fakultas Peternakan bergerak cepat untuk menyusun program kerja menyongsong pembelajaran hybrid. Menurut Muhammad Zidin, Presiden BEM Fapet UB, saat ini pihaknya sudah menyusun personel untuk melengkapi kepengurusan yang akan diumumkan pada hari ini dan selanjutnya menyusun program kerja. Berdasarkan kondisi yang ada saat ini, Zidin mengaku saat ini adalah masa transisi setelah selama hampir 2 tahun program kerja berjalan secara online. Sedangkan pada tahun ini diperkirakan perkuliahan akan berlangsung secara hybrid. Untuk itu, BEM juga bersiap untuk membuat program yang mampu dilaksanakan secara hybrid, terutama pada peningkatan kualitas mahasiswa dan partisipasi mahasiswa pada organisasi. Berdasarkan pertanyaan yang tadi, mengingat kita juga mau mengalami masa transisi, memang nanti program dari BEM Fapet UB ke depannya sudah dicanangkan, sudah diprogramkan
untuk terus relevan dengan situasi dan kondisi yang ada. Jadi nanti kawan-kawan dari Fapet UB, BEM Fapet UB ini bagaimana caranya untuk memberikan suasana baru, suasana iklim baru, karena memang tak bisa dipungkiri 2 tahun mengalami dan juga berjalan di atas organisasi yang notabene online, itu benar-benar mempengaruhi dari faktor psikologi, juga mempengaruhi dari faktor kebiasaan teman-teman mahasiswa, khususnya mahasiswa yang memang memiliki ketertarikan untuk berproses di dalam organisasi BEM Fapet UB, seperti itu. Nah, jadi nantinya program ini gimana caranya juga kita akan mencetak regenerasi-regenerasi baru yang mana itu akan beroutput atau bermuara nanti di tahun-tahun selanjutnya ini tercetak sebuah orang-orang atau seorang orang yang memang itu mampu menjalankan organisasi secara offline maupun online. Pemirsa, untuk mendukung keberhasilan program Psikomandan dalam membuat inseminasi pembuatan dengan keberhasilan tinggi, Direktorat Jenderal Peternakan menggandeng pakar dari Fakultas Peternakan untuk menjadi supervisor dalam penyediaan semen beku. Keterlibatan Fapet UB melalui Profesor Trinil Susilawati yang terlibat dalam program tersebut adalah membuat media melakukan proses pembekuan hingga memilih pejantan yang sesuai standar, sehingga produksi dari Balai Inseminasi Buatan ini sesuai dengan standar SNI. Selain itu, Fakultas Peternakan juga mempublikasikan dari hasil riset di lapangan mengenai tingkat keberhasilan inseminasi sebagai masukan kepada pemerintah. Kenapa kami kemarin juga diundang? Yang pertama adalah bagaimana meningkatkan keberhasilan daripada proses pembekuannya. Jadi kebetulan saya juga sebagai tim untuk penetapan standar nasional semen beku, yaitu harus 40% dengan jumlah 25 juta, itu kami punya peran begitu. Jadi pada waktu penyusunan SNI-nya. Kemudian di situ bagaimana tekniknya supaya bisa tercapai. Karena kalau tidak memenuhi standar tersebut, maka keberhasilan inseminasi buatannya akan rendah. Untuk itulah kami berkontribusi bagaimana membuat medianya, bagaimana teknik pembekuannya, kemudian bagaimana memilih pejantannya. Itu jadi pakannya juga, pakan daripada pejantan itu supaya produksi daripada balai-balai inseminasi buatan itu bisa sesuai dengan SNI. Selain itu adalah kami menginformasikan hasil-hasil riset kami yang di lapang. Jadi bagaimana keberhasilannya di lapang itu dari hasil perkawinan ya, inseminasi buatan ini di lapang. Jadi kami menyampaikan bahwa tahun kemarin ini memang grup kami, riset grup ternak potong pedaging, kebetulan ketuanya adalah saya, itu mendapatkan keberhasilan yang rendah. Kita ketahui bahwa Jawa Timur adalah populasi yang terbanyak untuk sapi potong maupun sapi perah. Nah, di sini keberhasilannya itu masih rendah, gitu. Oleh sebab itu, maka kami memberikan masukan-masukan kepada pemerintah agar keberhasilannya itu lebih tinggi lagi. Pemirsa, menjelang konferensi internasional ICYA di Bonn, Jerman yang akan diadakan oleh International Association of Student Agricultural and Related Science atau IAAS pada Maret 2022, IAAS Local Committee UB mulai menjaring partisipasi mahasiswa untuk terlibat dalam konferensi dan juga kompetisi. Riva Zaiha, mahasiswa UB yang menjadi control board pada IAAS World mengaku sudah melakukan
sosialisasi dan pendekatan bersama untuk mengurus hal ini dan menjaring mahasiswa terlibat dalam ajang bergengsi tersebut. Ajang yang berlangsung 3 hari ini akan diikuti oleh mahasiswa agriculture dari berbagai benua yang akan membahas mengenai perkembangan dunia pertanian dan masa depan pertanian. Rifa berharap mahasiswa UB dapat memanfaatkan forum tersebut untuk berjaring secara global dan memberikan ide-idenya untuk kemajuan pertanian dunia. Jadi kalau dari saya pribadi sebenarnya saya memiliki harapan yang cukup besar untuk teman-teman UB mengikuti program ini, terlebih karena teman-teman UB yang saya tahu, yang saya kenal kebanyakan memang dari bidang agriculture. Jadi kalau saya pribadi sebenarnya sudah mencoba untuk nge-reach out beberapa orang yang sekiranya emang berkompeten untuk mengikuti program ini gitu Pak. Jadi supaya mereka juga ada pengalaman untuk ibaratnya berkompetisi di tingkat internasional, karena tentunya program ini kan kebuka untuk umum ya Pak, dari berbagai benua, dari Afrika, Amerika, terus dari Eropa juga. Jadi saya tetap akan nge-reach out teman-teman dari UB sampai tanggal terakhir itu supaya mereka punya kesempatan yang lebih besar juga dan tentunya bisa merasakan kompetisi internasional itu sendiri Pak. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di OB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amada dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.